Selamat pagi adik-adik, selamat berjumpa kembali dalam ibadah sekolah minggu Jemaat GKI Maternitas Sentani. Kita mau menyapa adik-adik yang berada di Jayapura, Timika, Biak, Ambon, dan Kalimantan. Apa kabar semuanya? Kakak harap adik-adik selalu sehat dalam perlindungan Tuhan. Baik adik-adik, kita akan mulai dengan ibadah sekolah minggu di pagi ini. Adik-adik duduk yang tenang, siapkan Alkitab, jangan baku ganggu ya. Adik-adik, kita akan puji Tuhan dari Mazmur 25 ayat 1, Aku angkat selamanya. Aku angkat selamanya jiwaku kepadamu. Tuhan, janganlah kiranya melutang harapanmu. Jangan pada seteruk tak kecewa yang selalu menantikan di kau. Pengkhianat akan malu. Kita akan masuk dalam doa pembukaan yang akan dipimpin oleh adik Gisel Losong dari Rayon Maranatha. Kepada adik Gisel, kakak persilahkan. Teman-teman, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu yang Engkau berikan kepada kami. Sekarang kami mau beribadah. Tuhan Yesus memberkati dari awal, pertengahan, hingga selesainya. Boleh terjadi dalam nama-Mu. Ini doa kami, haleluya, amin. Terima kasih adik Gisel. Baik adik-adik, kakak undang semua bangkit berdiri untuk memuji Tuhan. Kita akan menyanyikan 3 buah lagu berturut-turut. Yang pertama, Nabi Nuh. Yang kedua, Pelangi-pelangi, Tanda Perjanjian. Yang ketiga, Kapalku Miring. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya, masuk dalam batra. Hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, 8 orang selamat. Pelangi-pelangi, tanda perjanjian, diciptakan Tuhan setelah air bah. Bumi tidak akan dimusnahkan lagi. Pelangi-pelangi, tanda perjanjian. Pelangi-pelangi, tanda perjanjian, diciptakan Tuhan setelah air bah. Bumi tidak akan dimusnahkan lagi. Pelangi-pelangi, tanda perjanjian. Kapalku miring, ombaknya besar, ombaknya sangat tinggi menimpa kapalku. Kapalku miring, apa dayaku? Lalu ku panggil Yesus menjadi kaptenku. Oh mama, oh papa, percayalah, rumahku di sanalah. Surga tempat yang indah, sana tak ada susah. Oh mama, oh papa, percayalah. Terima kasih adik-adik, sudah puji Tuhan dengan semangat. Kakak persilahkan adik-adik duduk kembali dan kakak minta siapkan persembahan dan kita akan memuji Tuhan mengiringi lagu persembahan kita dari Kidung Jemaat 301, Aku Bawa dan Berikan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku.
kasih adik-adik. Kakak harap adik-adik tetap tenang ya, karena kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kakak Meta Tomahua. Kepada Kakak Meta Tomahua, Kakak persilahkan. Nah, adik-adik yang Tuhan Yesus berkati, tadi kalau adik-adik sudah menyanyi memuji Tuhan, adik-adik juga sudah boleh memberikan persembahan syukur. Sekarang kita mau membaca Alkitab. Alkitabnya disiapkan yang di rumah, jangan lupa Alkitabnya disiapkan. Lalu kita akan berdoa sebelum membaca Alkitab. Kalau berdoa boleh bermain, boleh bercerita dengan teman saudara, boleh ganggu teman, ganggu adik. Kalau berdoa harus duduk yang manis, yang sopan. Dan untuk doa pembacaan Alkitab, kita akan dipimpin oleh adik Michelle Tomatala dari rayon Philadelphia. Kepada adik Michelle, kakak persilakan. Teman-teman dan kakak pengasuh, sebelum kita membaca firman Tuhan dan merenungkannya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas nafas kehidupan yang Engkau berikan. Sekarang kami akan membaca firman Tuhan. Tuhan tolong supaya kami bisa mendengar dengan baik dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih adik Michelle. Pembacaan Alkitab kita di pagi hari ini terambil dari Kejadian pasal 9 ayat 11, 12 sampai ayatnya yang ke-13. Kakak ulangi ya. Kejadian pasal 9 ayat 11, 12 sampai ayat yang ke-13. Dan untuk memandu kita dalam pembacaan Alkitab adalah adik Marcel dari rayon Kanaan. Kepada adik Marcel, kakak persilakan. Kejadian 9 ayat 11 sampai 13. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara kamu dan aku serta segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Terima kasih adik Marcel untuk bantuannya membacakan Alkitab buat kita sekalian. Nah, adik-adik yang Tuhan Yesus berkati, firman Tuhan kita di pagi hari ini yang sudah kita baca bersama, yang terambil dari kitab Kejadian pasal 9 ayat 11 sampai dengan ayat ke-13 oleh Lembaga Alkitab Indonesia, diberi judul Perjanjian Allah dengan Nuh. Perjanjian Allah dengan Nuh. Nah, lewat pembacaan firman Tuhan kita di pagi hari ini, Tuhan Yesus mau kasih tahu buat kita semua, buat adik-adik dimanapun kalian berada, buat mama dan papa, buat kakak-kakak pengasuh, dan semua anak-anak sekolah minggu tentang perjanjian yang dibuat Tuhan Allah dengan makhluk hidup, yaitu dengan manusia, hewan, tumbuhan, melalui seorang hambanya Nabi Nuh pada zaman dahulu. Nah, apa sih perjanjian antara Allah dan manusia, kakak? Nah, adik-adik, kalau adik-adik baca pada ayatnya yang ke-11, Allah bilang buat Nuh, kalau Allah tidak akan pernah menghukum bumi lagi yang di dalamnya terdapat makhluk hidup, yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan dengan air bah. Adik-adik terus kemudian bertanya, kakak, air bah itu apa? Nah, adik-adik, air bah adalah air yang sangat besar seperti banjir, tapi besar sekali. Dia bisa menghancurkan apa saja semua yang ada. Bisa kasih hancur mobil, kasih hancur rumah, kasih hancur gedung-gedung yang tinggi, pohon yang tinggi, sehingga semua bisa tenggelam dan tidak bisa ditemukan karena air bah menenggelamkannya. Adik-adik, lewat pembacaan kita di pagi hari ini, firman Tuhan mau bilang buat kita semua bahwa Tuhan Allah itu adalah Allah yang sangat setia pada janjinya. Contohnya apa kakak kalau Tuhan Allah setia? Nah, adik-adik ingatkah tidak tahun kemarin, tahun 2019 toh? Adik-adik dong punya teman, mungkin ada saudara kak yang tinggal di Kemiri. Ada banjir bandang, dong bilang Sentani kena banjir bandang. Tapi apakah semua saudara-saudara kalian, teman kalian, rumahnya di sana kena banjir? Atau habis tersapu banjir atau tenggelam? Ternyata tidak adik-adik. Banyak juga yang selamat. Jadi tidak ada air bah meskipun banjir bandang. Walaupun hujan turun dengan deras menyebabkan air yang begitu banyak, tetapi toh tidak terjadi air bah.
itu berarti tanda bahwa Tuhan Allah setia dalam janjinya. Nah, adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, kalau adik-adik perhatikan ayat 12 dan 13 dalam pembacaan kita di hari ini, di sana ditulis ada satu tanda yang Allah beri sebagai simbol janji antara Allah dan manusia. Ayo, siapa yang tahu simbol apa? Kalau kalian baca baik-baik. Tuhan Allah bilang, busurku kutaruh di langit. Apa ayo? Siapa yang tahu? Apa? Ya benar, teret, pelangi. Ya, ini adalah tanda perjanjian antara Allah dan manusia berupa pelangi. Setiap kali adik-adik atau siapapun melihat simbol tanda di langit seperti pelangi, berarti kalian harus ingat bahwa itu adalah tanda perjanjian antara Allah dan manusia. Allah tidak akan menghukum bumi lagi dengan air bah. Allah itu setia loh adik-adik. Seperti sebuah syair yang mengatakan bahwa seperti pelangi sehabis hujan, itulah janji setiamu Tuhan. Nah, adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi dimanapun kalian berada, lewat cerita firman Tuhan kita di hari ini, adik-adik, kakak Meta, semua kakak-kakak guru sekolah minggu, mama dan papa atau semua orang mau diajak agar setia seperti Tuhan. Kalau adik-adik dong bilang A, itu harus A saja, tidak boleh bilang A hari ini besok jadi B. Tidak boleh ingkar janji, tidak boleh tipu-tipu, tidak boleh bohong. Karena apa? Karena Tuhan Yesus adalah Tuhan yang setia. Dia selalu menepati janjinya. Nah, adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, demikian cerita kita di pagi hari ini. Ingat ya, jangan lupa setiap kali lihat pelangi, ingat janji Tuhan bahwa Tuhan tidak akan menghukum bumi dengan air bah lagi. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Adik-adik yang Tuhan Yesus berkati, kita akan sama-sama menyanyi sebuah lagu pujian dari NKB nomor 145, yaitu Janji yang Manis. Janji yang manis kau tak kulupakan, tak terombang-ambing lagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan cerah langit di atasku. Kau tidak akan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidak akan aku lupakan, aku penolongmu, yakinlah teguh. Nah adik-adik, sekarang kita akan sama-sama membaca ayat hafalan. Kita baca dulu 2 kali, kemudian kita belajar memperagakan ayat hafalan dengan gerakan. Ayat hafalan kita pagi hari ini atau di minggu ini terdapat dalam 2 Petrus 3 ayat 9a. Kalian buka dan cari 2 Petrus 3 ayat 9a. Oke, sudah dapat adik-adik? Pembacaan firman Tuhannya berbunyi, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Kita ulangi ya. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Baik, kita coba dengan gerakan. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Kita ulangi sekali lagi. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Semangat ya, kakak percaya pasti adik-adik bisa. Nah, sekarang adik-adik kita mau duduk tenang. Kita akan ada dalam doa syukur dan doa syafaat. Pokok-pokok doa pasti adik-adik punya. Adik-adik punya dalam hati, adik-adik pikirkan, itu yang mau kita gumuli dan doakan bersama. Pasti adik-adik punya pokok doa pribadi untuk mama dan papa, agar kedua orang tua kalian yang masih lengkap ataupun yang sudah tidak lengkap, bahkan yang tidak punya orang tua lagi tetapi tinggal dengan nenek, tete, dengan tante dan om, selalu dijaga Tuhan Yesus dan diberi kesehatan. Untuk para guru-guru dan teman-teman kalian yang sampai hari ini kalian tidak bisa bertemu di sekolah karena situasi masih belum aman. Untuk para guru-guru sekolah minggu atau kakak-kakak pengasuh yang begitu semangat dan setia mempersiapkan segala aktivitas ibadah pelayanan kita lewat
video streaming yang setiap minggu dapat kalian saksikan di rumah. Secara khusus untuk seseorang yang karena Tuhan kasih talenta yang luar biasa, dia boleh membantu kita sehingga adik-adik boleh menyaksikan seluruh ibadah dengan baik, yaitu Kakak Barce. Kita mau berdoa untuk Kakak Barce dan keluarga agar selalu diberi kesehatan oleh Tuhan Yesus sehingga semua aktivitas pengambilan gambar ibadah kita dapat berlangsung dengan baik. Kita juga mau berdoa untuk Mama Pendeta dan Bapak Pendeta serta Bapak Ibu Majelis yang senantiasa ada menopang kita, memberi semangat dan selalu mendoakan kita. Tak lupa juga kita mau berdoa untuk kita punya pengurus PAR, mulai dari kakak ketua, kakak wakil ketua, kakak sekretaris, kakak bendahara, koordinator kelas, dan koordinator rayon. Kita mau berdoa untuk situasi COVID-19 semoga berangsur-angsur reda, pulih, terus kita bisa bertemu di sekolah. Nah, semua pokok doa yang kalian punya, yang kalian pikirkan, yang ada dalam hati kalian, serta persembahan syukur kita di hari ini, kita bawa dalam doa sempurna yang Tuhan Yesus ajarkan bagi kita semua. Kita lipat tangan, kita tunduk kepala, lalu kita berdoa bersama-sama. 1, 2, 3. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, terus kekal selama-lamanya. Amin. Baik adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan mengakhiri sekolah minggu kita di saat ini. Kita akan menyanyi lagu Bapa Terima Kasih dan kita sambung dengan sekolah minggu selesai. Kakak Lia. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Sekolah minggu selesai, kami akan pulang. Bye 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 bye, Tuhan memberkati. Sekolah minggu selesai, kami akan pulang. Bye 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 bye, Tuhan memberkati. Dengan menyanyi lagu sekolah minggu selesai, maka berakhir seluruh pertemuan ibadah kita di pagi hari ini. Kita jumpa lagi minggu depan dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, dan bukti dari sesuatu yang tak kita lihat, Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, dan bukti dari sesuatu yang tak kita lihat, Terima kasih. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, dan bukti dari sesuatu yang tak kita lihat, Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, dan bukti dari sesuatu yang tak kita lihat,